kita lihat kebenaran tadi di dalam Roma 4 ayat yang ke-20. Ini kunci pesan Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara dengar, pada hari ini seringkali kita mengalami sesuatu keadaan yang Allah izinkan bukan untuk menghancurkan Anda. Yang Allah izinkan di mana iblis masuk datang. Tapi saudara punya kebenaran. Saudara punya hidup dalam firman yang telah berkata buat saya, di dalam Kristus Anda dan saya berhak menerima kemenangan Allah. Berhak menerima janji-janji Allah yang telah dilakukan Kristus bagi diri saya. Kemarin saya sudah katakan pada Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi Anda. Ini janji untuk memperkuatkan iman. Peganglah firman seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 19 ayat 105. Saudaraku, Alkitab berkata kepada kita, firman itu adalah pelita dan firman itu adalah terang bagi jalan, pelita bagi kaki, dan terang. Firman itu adalah petunjuk. Saudaraku, mari kita rubah mindset ini. Karena itu kita berkata balik ya di yang tadi ya Roma 4. Tetapi terhadap janji Allah yang mana yang saudara pegang? Janji Allah yang mana yang saudara pegang? Saudara, firman itu waktu Anda lontarkan, tidak ada satu makhluk di langit, di bumi, di bawah kolong bumi yang bisa tahan itu. Iblis, penyakit, semua harus tunduk kepada firman itu. Waktu aku dan Hana masuk, dan saya berkata buat Hana, katakan aku milik Kristus dan Kristus milik Allah. Di dalam Dia ada kehidupan, saudaraku. Dan Hana perkatakan itu tiba-tiba itu di food court ya saudaraku. Muntah, saya bilang ambil plastik cepat. Dan dia melepaskan kekotoran, mungkin penyakit dalam tubuh. Saudaraku, kita ini seringkali dilepaskan kata-kata santet, kata-kata kutuk, kata-kata tuduhan, kata-kata fitnah, itu semua datang. Saudaraku dengar, apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu dari engkau, sekali-kali tidak menimpa engkau. Tuhan berkata kepada Petrus, enyalah kamu iblis. Petrus memperkatakan kata-katanya seperti manis. Tapi kata-kata Petrus adalah kata-kata kekhawatiran, kata-kata Petrus adalah untuk kepentingan diri sendiri, maka Tuhan berkata, "Enya kau iblis." Seringkali kita ditunggangi oleh kondisi dan keadaan hati kita. Saya sudah bergumul bertahun-tahun, tetapi apa yang saya harapkan kenapa belum terjadi? Saudara, orang seperti ini jangan harap Tuhan menjawab doanya. Kenapa dia doa dalam kebimbangan? Dia tidak mempercayakan Allah. Alkitab tadi berkata, saudaraku, meskipun kondisi Abraham semakin lemah, mungkin pada hari ini keadaan fisik Anda, keadaan yang Anda hadapi sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak surut. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Saudaraku, Alkitab mengatakan pada malam ini, kalau kita lihat ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Saudara dengar pada malam ini, kami yang masih hidup ini all the time, setiap menit, setiap waktu diserahkan kepada iblis. Saudara akan mengalami problem-problem tantangan kehidupan. Anda minta untuk kepentingan Anda, kepentingan bangsa, kepentingan kota. Tetapi ada penganiayaan yang datang kepada Anda. Jangan pernah Anda bergeser dari pengharapan sekalipun ada keadaan-keadaan yang membingungkan, ada keadaan-keadaan yang menakutkan, ada keadaan-keadaan yang memaksa Anda. Tapi dengar, terhadap janji Allah, jangan Anda pernah mundur dari janji itu. Jangan buat hati itu kecut,
Jangan buat hati itu tawar, jangan buat hati itu kecewa, karena tubuh kita ini dibentuk bukan untuk menerima hal yang tidak baik. Saudara dengar? Pada waktu Anda mulai kekotoran, tubuh itu akan merasa jijik. Demikian juga hal-hal yang negatif. Tubuh itu akan menjadi lemah. Tapi kalau Anda membangun satu pengharapan iman kepada Allah, maka tubuh itu akan menjadi kuat. Saudaraku, apapun yang terjadi, Allah sumber damai sejahtera Tuhan yang Maha Dahsyat itu tinggal di dalam diri Anda. Alkitab berkata, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesuslah penganiayaan tantangan itu datang. Tetapi dengar, ada sesuatu yang luar biasa yang tinggal dalam diri kita, yaitu Yesus sendiri sebagai roh kebenaran itu. Saudara dengar ini, saudara ambil ini, dan saudara belajar hidupkan ini. Iblis akan menjatuhkan Anda, iblis akan mempermalukan Anda, tapi jangan Anda ikut permainan itu. Anda hati itu mesti harus diangkat. Hati itu tidak boleh kecut. Hati itu tidak boleh tawar. Hati itu tidak boleh lemah terhadap janji Allah. Amin. Janji Tuhan berkata engkau tidak pernah turun. Kenapa Anda setuju Anda turun? Janji Tuhan berkata engkau bukan ekor. Kenapa Anda berkata sudah begini aja lah mau bikin apa lagi? Oh, saudara sudah menyerah kepada godaan-godaan setan itu. Haleluya. Tadi saya telepon teman saya untuk meminta saya, saudaraku, tempat baptisan. Dia bilang sebenarnya tidak ada apa-apa, Pak. Tapi karena kita takut itu, saya rasa leher sakit, saya rasa kepala sakit, badan sakit. Padahal tidak ada apa-apa. Ketakutan itu akan menghancurkan imun tubuh Anda. Ketakutan itu akan melemahkan Anda dan saya. Haleluya. Kita punya iman di dalam Kristus hari ini. Bukan nanti, saat ini. Pada waktu Anda menunggal dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah Allah. Dan kebenaran itu adalah firman. Firman itu adalah Kristus. Siapa itu Yesus? Dia adalah Allah sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya mungkin berbeda dengan hamba-hamba lain. Saya sedang berbicara tentang batiniah atau manusia roh. Daging ini selalu menyeret kita kepada kejatuhan. Tapi Anda lihat janji Allah yang sempurna. Saudara tangkap ini malam ini? Saudara, mari kita lihat kebenaran ini, saudaraku. Ayat selanjutnya, ayat 12. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat dalam kami. Saudara lihat, maut terus giat karena Anda mengizinkan dia. Anda membiarkan dia, ketakutan, kebimbangan, kecemasan. Itulah maut giat di dalam tubuh Anda. Tapi waktu Anda merelakan diri dibentuk dan Anda slow dalam Tuhan, Anda tidak pikirkan ini, maka dengar, kekuatan yang membangkitkan Kristus diam di dalam Anda. Dia akan ambil alih segala anggota tubuh Anda. Dia akan berkarya dengan luas dalam diri Anda. Maka Anda akan melihat kemuliaan demi kemuliaan menyertai Anda. Haleluya. 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 Saudaraku, pada waktu keadaan kondisi tidak baik, jangan arahkan pandangan ke sana. Tapi arahkanlah pandangan kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan itu. Saudaraku, pada waktu keadaan tidak baik datang, saudara coba merenungkan kebenaran. Saudara coba berfokus kepada dia. Bahwa dia telah selesaikan. Anda akui itu dalam pikiran, Anda akui itu dalam batin. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami. Dan hidup giat di dalam kamu. Mau terus giat karena kita memperhatikan itu, maka seluruh tatanan kehidupan kita ada dalam wilayah gelombang dan badai itu. Kita berada dalam pikiran yang sama. Saudara harus melapangkan dada ini, melapangkan hati ini untuk izinkan roh Allah. Kalau enggak, kita akan menjadi manusia biasa. Saudara coba lihat ini, saudaraku, ini dahsyat. Coba lihat ayat selanjutnya, ayat ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman. Iman perlu diminta.
Ada satu orang berkata, Pak, doakan saya supaya iman saya lebih bertambah. Iman tidak akan pernah bertambah, itu doa yang sia-sia. Sorry, iman itu tidak perlu diminta. Lihat saudaraku, namun karena kami memiliki roh iman. Iman itu siapa? Yesus sebagai sumber iman kita. Anda telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, itu iman. Karena Anda menerima Kristus, dia sudah mengalahkan maut, dia sudah kalahkan sakit penyakit, dia sudah kalahkan persoalan. Anda bangkitkan manusia roh dengan sukacita. Manusia batin itu penuh sukacita karena Allah menciptakan Anda dengan sukacita. Apapun yang terjadi, saudara belajar ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti yang tertulis, aku percaya kepada apa? Kebenaran. Anda harus sampaikan kebenaran, jangan Anda pikirkan masalah, Anda cerita masalah, Anda ada di masalah, Anda takut dalam masalah, maka saudaraku, Tuhan tidak akan mampu bekerja. Tuhan biarkan Anda sampai Anda menyadari bahwa itu Tuhan ada dalam, baru dia bekerja. Karena dia adalah roh penolong. Dia tidak akan pernah mengambil alih diri Anda kalau Anda tidak izinkan dia. Iblis juga tidak akan pernah mengambil diri Anda kalau Anda tidak mengizinkan dia. Amin. Tidak akan pernah. Dengar sekali lagi saudaraku. Lapangkan hatimu untuk berfokus kepada Tuhan, maka beban itu akan terlepas. Waktu saya bilang buat anak, fokuskan diri kepada roh yang ada dalam dirimu, izinkan dia mengalir. Saudaraku, 1 detik tiba-tiba penyakit-penyakit itu keluar, saudaraku. Saudaraku, waktu Yesus datang, Yesus dan Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung yang tinggi. Waktu mereka turun, ada seorang bapak yang punya anaknya sakit ayam, saudaraku. Dia lihat Yesus, dia terbanting-banting, saudaraku. Ada banyak orang tidak setuju ini, itulah pekerjaan kuasa kegelapan yang sertai hamba Tuhan. No. Kalau orang yang diurapi Tuhan, saat kuasa kegelapan melihat dia akan terbanting-banting. Saudara, inilah karya Roh Kudus. Bukan karena setan melihat orang itu, maka setan melihat Yesus, maka setan tidak mampu dapat memandang Yesus. Yesus ada dalam diri Anda. Iblis terus bekerja dalam tubuh ini, tapi Kristus ada dalam diri Anda supaya kuasa Kristus menjadi nyata. Saudara, jangan takut dengan apapun. Ketakutan itu adalah pintu gerbang untuk iblis masuk. Kebimbangan itu adalah pintu gerbang untuk iblis masuk. Amin. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran Allah di dalam Kristus, bukan lihat kebenaran Allah di dalam diri kita. Bangunkan ini. Tiba-tiba apa yang Anda harapkan itu besok Tuhan dapat laksanakan. Bahkan detik ini. Tiba-tiba telepon berdering. Halo Pak, kita bisa bertemu. Halo Ibu, kita bisa bertemu. Semua. Tapi kalau Anda cemas, Anda khawatir, Anda takut, Anda sedang membiarkan perjalanan hidupmu terputar-putar lagi, saudaraku. Yang harusnya besok Anda mendengar kabar sesuatu yang jelek, langsung Anda down. Anda biarkan perjalanan hidup Anda akan jauh menempuh mujizat itu. Tetapi pada waktu Anda dengar kabar itu, pertambahkan imanmu sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Tetapi Anda percaya, Tuhan suka anak-anak seperti ini. Jangan down. Haleluya. Nggak boleh. Saudara, untuk membayar harga masuk kepada kemuliaan Allah, ada siksaan, ada tantangan, saudaraku. Tapi jangan Anda pikul itu sebagai selip. Jangan. Maka Paulus berkata, aku senang, aku suka, aku tenang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam penderitaan, dalam kesesakan. Aku suka banget. Tidak ada melemahkan Paulus. Amin. Tidak ada pernah melemahkan. Ayo bangun, jangan biarkan Anda down. Sehingga pikiran Anda yang cerdas, kemampuan Anda yang luar biasa, hikmah 10 kali lipat, itu akan turun pada saat Anda putus asa.
Anda tidak mampu mengolah hal-hal yang lebih besar. Dalam diri Anda ada pengurapan hikmat 10 kali lipat. Dalam diri Anda ada roh Tuhan. Dalam diri Anda ada roh hikmat. Dalam diri Anda ada roh perkasaan. Dalam diri Anda ada roh kemenangan. Bapak Ibu, ini bukan main-main, ini benar. Yesus ada dahsyat, dahsyat, dan dahsyat, dan dahsyat, dan dahsyat. Haleluya. Karena itu, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Untuk Anda mulai terobosan, tantangan itu datang, Anda harus perkatakan firman Allah. Itu kunci. Saat saudara dan saya memperkatakan firman, cacing pun tunduk, nyamuk pun tunduk. Saudaraku, kanker pun tunduk, kematian pun tunduk. Tuhan berkata kepada Lazarus, ayo gulingkan batu itu. Kepada orang, Marta berkata, Tuhan sudah 4 hari, dia sudah berbusuk. Yesus balik, Yesus berkata, hei, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Percaya. Masalahnya pada waktu kita mengalami tantangan, kita tidak percaya. Dengar firman hari ini, dahsyat, luar biasa firman Tuhan. Tapi pada waktu besok kita lihat masalah, kita tidak belajar menghidupkan kekuatan ilahi, tidak memusingkan dengan masalah itu. Saudara lihat, tiap hari Anda hidup dalam iman, setiap hari Anda lihat mujizat. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak boleh ada kelemahan tubuh ini, saudaraku. Karena kita berada di dalam dunia kegelapan. Tapi firman itu adalah pelita. Dan firman itu adalah terang. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Dahsyat. Haleluya. Anda memiliki Kristus, Anda jadi pemenang. Anda memiliki Kristus, Anda penakluk dunia ini. Anda menjadi milik Kristus, Anda adalah duta-duta Allah. Anda menjadi milik Kristus, Anda pemegang kunci. Saya lagi nggak marah ya saudara. Haleluya. Katakan amin. Yesus dahsyat. Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan. Berikan jempol. Ayo berubah. Firman Allah, Anda perkatakan, saya dan keluarga milik Kristus. Berubah, saudaraku. Tadi saya nangis, saudaraku. Ada suami istri bilang, bolehkah Papa kami panggil, kami mengangkat Bapak sebagai Bapak bagi kami. Kami tidak punya ayah dan kami tidak punya ibu. Kami tidak punya ayah. Saya bilang oke. Saya sampai nangis, saudaraku. Saya merasakan urapan Tuhan itu turun. Dan saya berkata, saya deklarasikan pada hari ini, kalian berdua adalah anak-anak saya. Saudaraku, mereka mengalami perubahan yang begitu luar biasa saat mereka mengikuti kebenaran ini. Saudara tahu apa yang terjadi, mereka akan menjual. Saudaraku, tambang. Mereka cuma sebagai pengantara. Ini bukan uang kecil. Mereka berkata, wow. Mereka waktu memahami kebenaran ini dan mereka belajar. Setiap hari mereka mengikuti. Waktu sudah live ini, mereka ikutin lagi, saudaraku. Besok mereka dengar lagi, mereka perkatakan itu. Terjadi rema. Saudara, kadang-kadang saya bicara begini, saya tidak ngerti loh, saudaraku. Roh Kudus akan membawa saya dalam firman satu ke firman yang lain. Allah kita dahsyat, perhatikan ini, saudaraku. Tadi 2 orang, saudaraku. Dengan seketika selesai. Saudara mulai memperhatikan kedahsyatan Allah ini di dalam diri Anda. Mari kita lihat ini, saudara. Namun karena kami memiliki iman, saudara harus perkatakan firman, jangan perkatakan cerita telepon teman. Aduh susah. Haleluya. Senyum dong. Kemarah-marah melulu. Jangan jadi anak-anak tuh. Sedikit ngeyel. Nggak ada lui ketahuan, nanti datang sendiri. Kenapa, saudaraku? Kita ini dipanggil untuk beribadah.
Orang sudah tidak mementingkan Tuhan pada hari-hari ini, sibuk untuk mencari duit, dan mencari duit. Pada akhirnya capek sendiri. Tapi tadi coba engkau ambil bagian untuk mencari Tuhan. Mengambil bagian untuk doa, mengambil bagian seperti kita hari ini, saudaraku. Setiap hari live streaming Anda ikut. Haleluya. Orang suka itu cerita. Begini, cerita aja tapi tidak ada kekuatan firman. Tapi pengikutnya banyak. Datang gelombang, buka. Kenapa? Dari dalam batin dia belum ada kebenaran. Haleluya. Karena kami memiliki iman akan apa? Firman. Mari kita lihat sini saudaraku. Yohanes 14 di mana Yesus memberikan kunci kehidupan bagi kita. Ayat 16. Saudaraku, saya minta waktu sedikit lagi. Waduh, cepat sekali ya. Cepat ya. Nanti orang bilang begini, Pak Barnabas, mau di jam 8, tutupnya malam juga. Saya percaya saudaraku, orang yang lapar haus akan Tuhan tidak pernah komplain. Ketawa dong. Kenapa Anda nggak ketawa sih? Susah boleh datang, tantangan boleh datang, tapi di dalam hati kita ada sukacita. Itu kunci terhadap janji Allah. Abraham menambahkan imannya. Walaupun tubuhnya sudah lemah karena 100 tahun. Istrinya sudah menopause. Tetapi terhadap janji Allah, karena Tuhan bersabda kepada Abraham, bukan dia, tapi keturunanmu. Amin. Saudara punya Tuhan yang begitu dahsyat. Haleluya. Saudara, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jika ada orang yang berperang dengan engkau, mengecewakan engkau, jangan urusi dia. Angkat tanganmu dan berkata, hei penguasa langit, bumi dan kolong bumi, aku ini milik Kristus, aku sudah tahu permainanmu. Aku tolak engkau dalam nama Yesus, karena aku dan keluargaku sudah berpisah dari engkau. Kau tidak bisa masuk dalam wilayah. Saudara, Tuhan itu bertindak cepat sekali, saudara. Haleluya. Haleluya. Dahsyat, katakan dahsyat. Katakan dahsyat. Katakan dahsyat. Katakan dahsyat. Katakan dahsyat. Katakan dahsyat. Siapa dahsyat? Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara terus berdoa. Mari kita lihat firman ini kepada kami supaya kami terus kuat dalam dia. Tolong lihat dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara dengar. Saudara punya penolong yang ada dengan Anda. Penolong ini dia namanya penolong. Dia akan menolong Anda pada waktu Anda berseru memanggil nama dia di dalam. Haleluya. Penolong itu ada dalam diri Anda. Lihat saudaraku ayat 18, 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak mengenal dia. Saya ambil 5 menit lagi saudaraku. Dunia tidak dapat dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Paulus, Petrus, Daud cuma mengakui Tuhan di sebelah kanan saja, menang. Yusuf mengakui bahwa Tuhan menyertai. Tapi dengar pada malam ini bagian yang paling istimewa. Sekarang seringkali kita terhanyut dengan perasaan. Kita terhanyut dengan mata yang melihat. Lalu pikiran mulai memberikan signal. Lalu signal itu memberi ke hati. Hati mengalami ketakutan. Coba Dev, kesini Dev. Pakai handphone itu aja Dev. Saudara, saya sangat terberkati sekali dengan contoh ini. Coba Dev, pegang tangan di sini. Berbicara saja. Halo. Angkat tangan dan keras.
Halo. Halo. Keras, pegang. Halo. Halo. Coba, keras. Halo. 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 Coba, pegang handphone sebelah. Halo. Tangan. Halo. Keras. Keras. Halo. 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 Saudara lihat. Kenapa disebut dengan seluler? Karena ini sel. Coba sekali lagi. Ambil kitab. Coba ambil kitab. Saudara lihat, saudara, ini alam nyata, ini bukan bohong. Coba lihat. Coba pegang Alkitab sini. Pegangnya sebelah. Halo. Halo. Lihat saudara, dia pegang Alkitab, angkat. Halo. Halo. Coba pegang. Halo. Halo. Kami bukan main-main nih. Ayo, halo. Halo. Pegang ini. Lepas. Pegang itu. Halo. Sini. Saudara lihat. Ini sama dengan kelemahan. Ayo, halo, keras. Halo. Halo. Saudara lihat. Ini bukan cerita omong kosong. Ini perusak nomor 1. Dia melemahkan tubuh. Sedemikian juga ketakutan adalah perusak. Kita punya kekuatan dari dalam ya Roh Kudus. Coba ulang sekali lagi, pegang. Taruh di kuping. Halo. Saudara lihat. Benar, Dev? Ya. Kita tidak berkata. Alam itu bukan main-main. Makanya setiap hari, jangan coba-coba taruh telepon di atas kepala. Bangun kepala sakit. Jadi bagaimana Pak? Taruh di atas meja. Orang telepon, halo. Pegang handphone, itu barang-barang lemah loh. Lalu kalau saudara pegang ketakutan, coba sini deh. Pegang Alkitab lagi. Saudara, ini survei membuktikan. Belum baca firman saja sudah punya kekuatan. Pegang situ. Haleluya. Coba, pegang aja. Keras. Terus, kuat. Coba pegang handphone. Pegang. Pegang handphone. Halo. 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 Saudara lihat tuh. Ayo sekali lagi. Kencang. Pegang sekali lagi. Kencang. Seperti tadi. Jangan main-main. Ayo. Saudara. Saudara lihat tuh betapa merusak segala tubuh kita. Coba sini. Jangan pergi dulu. Waktu Anda timbulkan penghakiman dalam diri. Dia itu begini, dia itu begini. Coba. Dia itu begini, dia itu. Jangan taruh handphone. Ayo kan. Dia itu begini. Dia itu begini. Memang dasar. Memang dasar. Perempuan. Perempuan. Laki-laki itu. Laki-laki. Saudara lihat itu. Coba. Katakan Tuanku dahsyat. Tuanku dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Ayo. Tuanku dahsyat. Saudara, ini bukan main-main. Jika Anda membangun kelemahan, kelemahan itu datang. Anda bangun putus asa, Tuhan belum jawab doa. Aduh Tuhan, coba. Aduh Tuhan, kasih. Aduh Tuhan, kenapa Engkau tidak jawab doaku? Haleluya. Masalah, persoalan, aku yakin Tuhan sudah berikan jawaban. Ayo. Aku percaya Tuhan berikan jawaban. Haleluya. Saudara lihat tuh. Itu semua dari Anda bangun. Ini secara logika saya, saudara. Saudara jangan main-main. Haleluya. Kalau saudara bangun terus hidup di dalam ketidakpercayaan, saudara sampai ayam tumbuh gigi, saudara tidak berubah. Haleluya. Ini handphone bahaya sekali, Pak. Makanya namanya seluler. Sel-sel kita dirusakkan. Sel ini sel seluler. Dibuat untuk hancur-hancuran, Pak. Harusnya kita umur 200 tahun. Oh, karena roh Allah ada padaku, mau pegang apa kek? Coba Dev sini.
Pegang ini. Ayo. Karena roh Allah ada padaku. Karena roh Allah ada padaku. Dan kebenaran Allah ada padaku. Dan kebenaran Allah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Aku percaya. Aku percaya. Yesus dahsyat. Yesus Ayo. dahsyat. Yesus dahsyat. Saudara lihat tahan. Ini lagi tahan itu loh. Coba sekali lagi. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Aku percaya. Aku percaya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Saudara lihat. Ini bukan kita main-main loh. Pegang handphone. Lalu karena dalam hidup Anda tidak membangun keintiman dengan Tuhan, satu hari Anda tidak baca firman, jadilah seperti pegang. Halo. Halo. Kasih kencang aja. Halo. Halo. Saudara. Nggak ada kekuatan. Anda memegang ini 1 jam pun juga. Jika Anda intim dengan Allah, ini tidak bisa ada apa-apa. Masalah bertubi-tubi datang, tidak ada masalah. Haleluya. Coba tolong baca ayat selanjutnya. Yaitu roh kebenaran, dan dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam. Dan akan diam berarti belum kan. Tapi pada waktu Yesus sudah naik ke surga, Anda dan saya menerima dia. Coba lanjut selanjutnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku, Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu kembali sebagai yatim piatu. Tapi aku akan datang kembali. Siapa dia itu? Roh Kudus. Yesus sendiri. Kalau Yesus ada dalam dirimu, mujizat terjadi. Tapi Anda tidak pernah menyadari ini. Bahwa Yesus berjalan dengan Anda, Yesus hadir. 3.000, 5.000 orang diberi makan. Yesus hadir, lumpuh. Saudara bangunkan Yesus Tuhan kita. Yesus dahsyat, pegang ini nggak apa-apa. Rasakan deh. Tuhan itu dahsyat. Ayo baca selanjutnya. Saya minta 5 menit lagi, saudara. Ayo cepat. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Terus? Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara dengar itu? Saudara memiliki prioritas dari surga. Saudara bukan orang-orang biasa. Saya mau buka ini terlalu panjang lebar, saudara, tapi waktu sudah singkat. Saudara, nanti orang banyak mengeluh lagi. Pak Barnabas tuh janji jam 10, tapi kadang-kadang sampai jam 12 baru stop. Musim Covid loh, perlu banyak dengar firman loh. Haleluya. Sambutlah hari besok dengan sukacita. Ayo terus sedikit lagi. Ayo pesan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya terus. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Terus. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara dengar itu? Mengasihi firman. Firman berkata engkau tidak turun. Firman berkata aku pelindung. Firman berkata aku tinggal dalam kamu. Apa yang lu mesti takut sih? Karena itu Tuhan berkata kondisi hari-hari terakhir ini, saudaraku, terjadi goncang-gancing di berbagai tempat. Kelaparan. Itu jangan membuat Anda takut. Anda bersyukur bahwa nubuatan Tuhan itu benar. Bukan untuk mencelakakan aku, iblis yang berbuat itu semua. Karena Tuhan berkata jangan sesat, segala anugerah yang baik, pemberian yang baik berasal dari Bapa kebenaran, baginya tidak ada perubahan. Yang baik, yang kudus, yang mulia itu dari Dia. Yang jelek, yang ini Covid ini bukan dari Tuhan. Itu si kampret lagi bermain, Anda takut, sudah hancurlah Anda. Pegang ini saudaraku. Ini saya berikan contoh aja.
Pegang situ. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Orang berkata, Orang berkata, COVID di rapid test rapid ada dalam tubuhku. ada dalam tubuh. Tapi aku percaya. Tapi aku percaya. Yesus itu Tuhan. Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Ini COVID ada di tangan nih, COVID ada di badan nih. Aku percaya. Aku percaya. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Dia dahsyat. Dia dahsyat. Ajaib. Coba. Waduh. Ayo. Ayo. Halo. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Saya setuju. Saya setuju. COVID itu ada. COVID ada. Haleluya. Lemes. Itu bukti. Ini bukan main-main, saudaraku. Haleluya. Anda menyetujui. Ini seluler, ini adalah sel-sel. 50 juta, 50 ribu triliun sel-sel di dalam diri kita tuh rusak. Haleluya. Saudara, ambil bagian ini sebagai kehidupan bagi kita. Kita akan lihat Tuhan bekerja dalam hidup ini. Ayo bangkit, bangun, bahwa Yesus ada dengan aku. Dia Allah yang hidup. Dia Bapa yang kekal. Saudara, dalam nama Yesus, bagi yang punya masalah, dengar pada malam ini. Terobosan terjadi bukan karena Tuhan, tapi karena engkau percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong Anda segera apabila Anda mempercayakan Dia. Tuhan tidak akan pernah tolong orang yang takut, orang yang bimbang, orang yang khawatir. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.